berbuka pada hari tasyrik dan melarang mereka untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Wa akhraja ad-Darqutni min hadits Abdullah bin Muzafar as-Sirami. Kemudian Imam ad-Darqutni meriwayatkan dari Abdullah bin Muzafar, ayyamu tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa bi'ah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari bi'ah. Hari-hari bi'ah artinya muwafaqatul bisa, hari-hari untuk melakukan hubungan suami istri. Ini beberapa hadis yang berkaitan dengan hari-hari tasyrik. Dari semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama kita tadi, kesimpulannya adalah bahwa pada hari-hari tasyrik dilarang untuk berpuasa. Itu kesimpulannya. Tasyrik itu sendiri satu akar kata dengan kata syuruk, tentu maknanya populer, terbitnya matahari. Tasyrik adalah bentuk masdar dari kata syarraka yusyarriku tasyrik, artinya adalah hari menjemur. Kenapa disebut dengan hari tasyrik? Di masa Nabi dan para sahabat dulu, mereka belum punya kulkas, tidak ada freezer untuk menyimpan, mendinginkan daging kurban yang sudah disembelih pada hari raya Idul Adha. Sehingga cara yang mereka tempuh untuk mengawetkan daging kurban tersebut adalah dengan cara menjemur di bawah sinar matahari. Itu dilakukan pada hari-hari tasyrik. Itulah sebabnya hari-hari tersebut dinamakan dengan hari-hari tasyrik. Jadi secara bahasa hari-hari tasyrik artinya hari-hari menjemur daging. Itu sebetulnya latar belakang penamaannya. Hari-hari tasyrik artinya hari-hari untuk menjemur daging. Nah, pada hari-hari tasyrik ini, yang pertama kali dilarang untuk berpuasa. Hanya saja para ulama kita berbeda pendapat. Ini larangannya, larangan apa? Apakah larangan yang menunjukkan keharaman atau larangan yang menunjukkan makruh, tidak menunjukkan keharaman? Jadi ulama kita berbeda pendapat. Ini larangannya haram kalau kita puasa berarti kita berdosa, atau larangannya makruh sehingga masih ada celah untuk melakukan puasa di dalamnya. Fasahaba ila annahu li mutlaqan jama'atun minas salaf wa ghairuhum. Mayoritas ulama kita berpendapat bahwa larangan itu larangan yang menunjukkan keharaman. Jadi larangan yang menunjukkan keharaman. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa larangan tersebut adalah larangan yang menunjukkan kemakruhan. Sehingga misalnya puasa-puasa yang tertentu masih bisa dilakukan. Misalnya bagi jamaah haji yang mengambil haji tamattu, ya haji tamattu, yaitu dengan cara mendahulukan umrah dulu sebelum haji. Dan bagi orang yang melaksanakan tamattu, maka diperintahkan untuk menyembelih satu ekor kambing. Tapi jika dia tidak mampu untuk menyembelih satu ekor kambing atau tidak menemukan kambing untuk disembelih, pamalan yajib fasiyam salasati ayamin bil hajj wa sabatin idza raja'tum. Maka sebagai penggantinya yaitu puasa selama 3 hari dia di sana, dan 7 hari setelah bulan kembali ke negeri asalnya. Jadi ini ada perintah berpuasa 3 hari selama masih di Makkah. Nah, puasa itu boleh dilaksanakan pada hari-hari tasyrik tersebut. Jadi dijadikan asal sebagai ulama yang menunjukkan berarti ya itu bukanlah larangan haram, tapi ini larangan makruh. Tapi sebenarnya kita benar-benar memperhatikan larangan Nabi SAW ini. Ya, sehingga kalaupun ada puasa yang kita kerjakan, maka laksanakan lebih kuat dari hari-hari tasyrik tersebut. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi menyatakan hari-hari tasyrik itu hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari melakukan hubungan suami istri. Karena 3 perbuatan inilah yang menjadi penanda bahwa seseorang itu tidak berpuasa. Kalau kita makan, kita minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu kan bahwa kita tidak berpuasa. Sehingga 3 hal tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ini juga menjadi hikmah bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita lakukan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang kita tinggalkan pun, itu kita juga meninggalkannya atas dasar perintah, atas dasar larangan dari Allah SWT. Ada yang Allah perintahkan kerjakan karena itu perintah, ada yang Allah SWT larang melalui nabinya,
ya kita tinggalkan. Jadi jangan melakukan atau meninggalkan sesuatu atas dasar keinginan kita sendiri, orang kita. Tapi lakukan dan tinggalkan atas dasar perintah Allah SWT. Itu yang diajarkan melalui ibadah puasa. Coba kita cermati. Waktu-waktu menjelang subuh itu sebetulnya waktu-waktu di mana kita tidak terlalu punya hasrat untuk makan minum. Kalau menjelang subuh, tidak ada hasrat kita untuk makan. Tapi justru pada waktu-waktu seperti itu bagi orang yang berpuasa diperintahkan untuk makan sahur. Jadi sebetulnya hikmah yang dikehendaki adalah bahwa supaya kita sadar kalau kita makan itu bukan karena kita punya hasrat untuk makan, tapi kalau kita makan karena ini perintah dari agama, perintah dari Allah SWT yang memerintahkan kita untuk makan. Jadi sekalipun kalian tidak punya hasrat makan, tapi ini perintah dari Allah SWT, maka lakukan perintah itu. Nah sebaliknya di siang hari keinginan kita untuk makan, paling tidak untuk minum itu kan besar. Tapi bagi orang yang berpuasa kemudian dilarang untuk makan dan minum. Artinya sekalipun kita punya keinginan, tapi begitu Allah SWT melarang kita untuk melakukannya, ya maka kedepankanlah larangan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, pada hari-hari tasyrik disunahkan untuk memperbanyak zikir, Maka di hadis awal yang saya bacakan tadi, hari-hari tasyrik selain hari-hari makan, hari-hari minum juga hari-hari untuk berzikir. Di antaranya bahkan yang terutama yaitu memperbanyak takbir seperti yang diamalkan dari oleh Wahid. Takbir pada hari-hari tasyrik sebagaimana takbir pada hari raya Idul Adha itu disebut dengan takbir muqayyad, karena takbir yang diperintahkan itu dua macam. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah takbir yang bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sementara takbir muqayyad adalah takbir yang dibatasi oleh waktu salat. Artinya takbir muqayyad ini dilaksanakan setiap selesai sholat takbir, selesai sholat takbir, itu namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak, sesungguhnya anjurannya sudah dimulai sejak dari tanggal 1 Zulhijjah. Jadi sejak dari tanggal 1 Zulhijjah disunahkan untuk memperbanyak takbir. Jadi takbir mutlak tidak harus dilakukan selesai sholat, kapan saja. Dalam sepanjang hari kita bertakbir, itu takbir mutlak namanya. Sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, satu hari sebelum hari raya Idul Adha, dimulai dari setelah salat subuh. Setelah salat subuh pada hari raya Idul Adha, pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Selesai salat subuh, disitulah awal mulai disyariatkannya untuk takbir muqayyad. Selesai salat takbir. Dan itu berlaku sampai pada hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Selesai salat takbir, selesai salat takbir. Dengan lafaz yang sifatnya wasi dan sifatnya luas. Ya, jadi lafaznya luas saja. Intinya adalah takbir. Misalnya kita bisa membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahi alhamd. Diriwayatkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, anugerah yang berupa tidak jadinya Nabi Ismail disembelih, tapi kemudian diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat bersyukur kepada Allah SWT dan membesarkan, mengagungkan Allah SWT. Beliau kemudian mengucapkan takbir. Nabi Ibrahim kemudian berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi Ismail alaihissalam langsung melanjutkan. Nabi Ismail kemudian membaca La ilaha illallah wallahu akbar. Jibril alaihissalam kemudian melanjutkan Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Nabi Ibrahim mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail melanjutkan La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Jibril alaihissalam melanjutkan Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini salah satu tasbih atau lafal bacaan yang dianjurkan kita baca setiap selesai sholat dari tanggal 9 Zulhijjah sampai hari terakhir hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyaklah berzikir di hari-hari tasyrik. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi dilarang berpuasa, ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang kedua,
yaitu diperintahkan untuk banyak berzikir, secara khusus takbir. Lalu yang ketiga, masih bisa untuk melaksanakan ibadah kurban pada hari Tasyrik. Jika misalnya ada seseorang yang belum sempat untuk menyembelih hewan kurbannya pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Id, maka dia masih bisa melaksanakan itu pada hari-hari Tasyrik. Masih ada 3 hari kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban, hari ini, besok, dan lusa. Masih ada 8 hari. Maka diusahakan bagi misalnya ada seseorang yang tadinya belum Allah SWT beri kemampuan, di hari ini kalau Allah memberikan kemampuan kepadanya, laksanakan kurban itu. Atau sesungguhnya sebelumnya sudah ada kemampuan, tapi belum begitu besar keinginannya untuk berkurban. Alhamdulillah pada hari ini Allah SWT memberikan kepadanya kemampuan dan sekaligus kemampuan keinginan untuk berkurban, maka laksanakanlah syariat kurban tersebut. Karena kurban ini kalau dalam masalah Hanafi hukumnya wajib, dalam masalah Hanafi hukumnya wajib dengan 2 dasar. Satu, perintah Allah SWT di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan hadis itu bisa kita jumpai dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapar, tapi kemudian dia memilih untuk tidak berkurban, karena sebetulnya dia mampu untuk berkurban, fala yaqrabanna musallan, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Berdasarkan 2 dalil di antaranya, dalam masalah Hanafi itu disebutkan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Meskipun istilah wajib dalam masalah Hanafi beda dengan istilah wajib dalam masalah Syafi'i. Kalau wajib dalam masalah Hanafi beda dengan fardu. Salat 5 waktu itu fardu. Kalau salat 5 rakaat wajib. Perbedaannya, kalau fardu yang ditinggalkan tanpa ada alasan syar'inya, maka yang meninggalkannya dinilai kafir. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, dia meninggalkannya baru dinilai kafir, dia baru dinilai fasik, pelaku dosa besar. Kalau ada orang tidak sholat Id, padahal tidak ada alasan syariat yang membolehkan itu, ya dia dinilai fasik, melakukan dosa besar, meskipun belum kafir. Begitu juga kalau ada orang yang mampu berkurban, tapi dia memilih untuk tidak berkurban, dia dinilai fasik, melakukan dosa besar. Itu dalam masalah Hanafi. Meskipun kalau dalam masalah Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, kurban tidak dinilai wajib. Kurban itu dinilai sebagai sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditegaskan. Biasa juga disebut sebagai sunnah kifayah. Sunnah kifayah dalam arti ketika ada satu orang dalam satu keluarga yang melaksanakan ibadah kurban, maka kesunahannya menjadi gugur bagi anggota keluarga yang lain. Sehingga bisa saja satu orang dalam satu keluarga dia berkurban dan mengatasnamakan pahalanya itu untuk seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jika berkurban beliau membaca, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad SAW, dari keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad SAW. Jadi beliau mengatasnamakan kurban meskipun satu ekor kambing. Beliau mengatasnamakan itu untuk dirinya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh keluarganya. Bahkan bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk seluruh umatnya. Pada akhirnya yang masuk yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Terakhir disampaikan bahwa inilah salah satu perbedaan antara syariat agama kita dengan di luar dari agama kita. Ketika berhari raya sekalipun, maka hari raya itu tidak boleh membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya itu tidak diisi dengan pura-pura, tidak diisi dengan sendagura, tidak diisi dengan aktivitas yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi hari raya itu diisi dengan amalan-amalan yang justru membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah itu sudah ada 2 hari rayanya, Nairus dan Mahraja, dan mereka mengisi 2 hari raya itu dengan bersenang-senang sampai ya berpoya-poya dan seterusnya. Begitu Rasulullah tiba, Nabi sampaikan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan 2 hari raya ini dengan 2 hari raya yang lebih baik,
yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa lebih baik? Karena dengan hari raya ini justru membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari tasyrik ini dengan memperbanyak zikir, berbanyak takbir. Ya paling tidak takbir mukanya tadi yang selesai sholat, takbir yang selesai sholat kita bertakbir. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini seperti biasa. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan. Baik. Oh baik, silakan. Iya betul. Iya. Saya mulai dari pertanyaan kedua ya. Jadi memang benar Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ausani khalili di salasi." Kekasihku yang dimaksud di situ adalah Rasulullah SAW. Kekasihku Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada saya dengan 3 amalan. Dan di sebagian riwayat disebutkan, saya tidak akan pernah meninggalkan ketiga amalan itu selama saya masih hidup di dunia. Bahkan wasiat yang sama dalam beberapa riwayat juga Nabi sampaikan kepada beberapa sahabat yang lain, yang populer dari Abu Hurairah. Beliau berkata, saya diberi wasiat oleh kekasihku dengan 3 amalan. Apa saja 3 amalan itu? 1. Siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Dengan berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, rakaatai ad-duha. Diwasiati oleh Nabi untuk melaksanakan 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, an-utira qabla an-anam. Sebagian riwayat qabla an-arqu, supaya saya witir sebelum saya tidur. Atau al-witru al-nam, witir dalam keadaan tidur dalam keadaan sudah witir. An-naum al-witr, tidur dalam keadaan sudah witir. Itu 3 pesannya Nabi SAW. Jadi salah satunya yang ditanyakan tadi dari Pak Imam, yaitu tentang wasiat pertama, diwasiatkan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Kaitannya dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid artinya hari-hari putih. Puasa hari putih itu tidak sama ya dengan puasa putih. Puasa putih ya, yang dikenal di sebagian kalangan itu ya puasa tapi masih makan. Cuma jadi makan yang berwarna putih saja, nasi saja. Bukan itu yang dimaksud. Ini hari putih. Disebut hari putih karena pada hari-hari itu langit sangat cerah, terang, putih. Ya, karena purnama. Jadi puasa tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan-bulan Qamariyah. Nah, puasa yang dimaksud oleh Abu Hurairah itu bersifat lebih umum. Yang terpenting adalah diusahakan setiap bulan kita pernah puasa 3 hari. Jangan sampai tidak ada sama sekali puasa kita dalam 1 bulan itu. Usahakan setiap bulan kita pernah puasa sunnah minimal 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena prinsip dalam agama kita, barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Jadi kalau ada yang puasa 1 hari, 1 hari dia puasa, berarti dari segi pahala, kalau dilipat gandakan 10 kali lipat, dia seperti orang yang berpuasa 10 hari. Kalau dia puasa 2 hari, berarti dia seperti orang yang berpuasa 20 hari. Kalau dia puasa 3 hari,
berarti dia seperti orang yang berpuasa 30 hari atau 1 bulan. Jadi kalau setiap bulan kalau kita puasa 3 hari saja, berarti kita itu seperti orang yang berpuasa sepanjang masa. Nah itu hikmahnya. Kalau misalnya kita sudah melaksanakan puasa Yahudi, otomatis anjuran ini sudah kita laksanakan juga secara otomatis. Tapi yang dimaksud di hadis ini bersifat lebih umum. Hari yang mana saja silakan Pak. Contoh, saya mau ambil hari Seninnya saja, 3 hari hari Senin, silakan. Kita puasa hari Senin, pekan depannya lagi puasa hari Senin, pekan depannya lagi puasa hari Senin. Kita sudah melaksanakan perintah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan itu. Jadi yang dimaksud di sini tidak harus puasa Yahudi. Pokoknya hari mana saja. Jadi silakan kita pilih, yang penting minimal 3 hari pada setiap bulannya. Nah, maka kaitannya tadi dengan pertanyaan pertama. Ya, kita sudah puasa tanggal 9 Zulhijjah, 2 hari yang lalu, sudah puasa kan 1 hari. Terus karena tanggal 13 itu masih hari Tasrik, itu pendapat mayoritas ulama. Karena sebetulnya 2 pendapat ulama kita tentang apa yang dimaksud dengan hari Tasrik itu. Mayoritas ulama berpendapat hari Tasrik itu 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Itu mayoritas ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak, hanya sampai tanggal 12 saja. Jadi hari raya Idul Adha, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12 itu hari Tasriknya. Tanggal 13 tidak masuk lagi. Kalau ini yang diikuti berarti kita bisa puasa tanggal 13. Tapi hemat saya lebih hati-hati kalau tanggal 13 pun kita tidak puasa di situ karena masih bagian dari hari Tasrik. Menurut pendapat mayoritas ulama kita. Nanti tanggal 14-nya baru kita puasa, 15-nya kita puasa. Nah cukup belum selesai 3 hari. Kita kan sudah puasa nih tanggal 9 Zulhijjah, sudah cukup 3 hari. Kalau misalnya belum cukup 3 hari, nah silakan di hari-hari yang lain, yang mana saja. Yang terpenting usahakan di setiap bulan kita pernah puasa minimal 3 hari. Nah itu 2 pertanyaan tadi. Satu yang saya sampaikan juga, diusahakan setiap amalan sunnah yang disampaikan oleh para ulama kita, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, usahakan pernah kita amalkan meskipun hanya sekali dalam seumur hidup saja. Jangan biarkan ada satu amalan sunnah yang kita sudah tahu tapi kita tidak pernah sama sekali amalkan dalam seumur hidup. Amalan sunnah apa saja itu bentuknya, sholat misalnya, puasa misalnya, kita pernah amalkan. Ulama misalnya sampaikan ada namanya salat sunnah taubat, usahakan kita pernah salat sunnah taubat, jangan sampai seumur hidup tidak pernah sama sekali, dan sekali tidak pernah kita kerjakan. Ulama menyampaikan bahwa ada namanya salat sunnah wudu, dia usahakan kita pernah melaksanakan salat sunnah wudu itu. Ulama menyampaikan ada salat sunnah awabi, usahakan kita pernah kerjakan itu. Ulama menyampaikan ada salat sunnah tasbih, usahakan kita pernah mengerjakannya meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Karena dikhawatirkan kalau sudah ada satu amalan sunnah kita tahu dan pernah kita amalkan sekali pun dalam seumur hidup, nanti kita tercatat sebagai orang yang mengabaikan sunnah. Dia sudah tahu tapi tidak pernah dikerjakan. Nah, ada puasa sunnah Pak, kita sudah tahu ada itu namanya puasa sunnah Yahudi, hari-hari putih, usahakan kita pernah kerjakan Pak, meskipun ibaratnya saya cuma sekali saja seumur hidup pernah puasa tanggal 13, 14, 15, dan apa yang penting kita pernah kerjakan meskipun sekali. Mau disampaikan ada itu namanya puasa Arafah, usahakan kita pernah kerjakan itu meskipun hanya sekali saja. Ulama menyampaikan ada puasa misalnya puasa Daud, salat seling, usahakan pernah dikerjakan meskipun tidak sampai seumur hidup. Contoh, saya 1 bulan saja pernah saya kerjakan ini puasa salat seling, setelah itu saya rasa rasanya tidak buat. Yang terpenting kita pernah melaksanakan, bukan hanya dalam masalah dan puasa saja Pak, zikir-zikir macam-macam. Dan kita tahu bahwa ada zikir seperti ini diajarkan oleh para ulama kita berdasarkan riwayat yang sahih. Usahakan pernah kita amalkan itu. Jangan sampai sekali lagi ada satu amalan sunnah kita sudah ketahui, tapi kita tidak pernah mengamalkannya dalam seumur hidup. Yang sangat dikhawatirkan nanti kita tercatat sebagai orang yang mengabaikan sunnah. Karena setiap amalan itu ada buku catatannya, Nah ini yang pernah salah sunnah taubat. Dicari-cari, tidak ada nama saya di dalam. Tidak pernah sekali pun kita melaksanakan salat itu. Kalau salat sunnah rawatib, insya Allah semua pernah mengerjakan. Ada semua nama kita di dalam. Tapi begitu